Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gesalindo Channel, Gema Selawat untuk Indonesia Channel. Apa kabar sahabat-sahabat Gesalindo Channel, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asyifa, sahabat-sahabat BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Ketagih Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, manajemen, pimpinan, beserta staf dan para PHL-nya. Kemudian juga sahabat-sahabat kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat kami di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga sahabat-sahabat kami yang terkhusus Al Mukarrom Kang Ustadz Kang Haji Muhammad Ujang Bustomi Cirebon, beserta Padepokan Anti Galau. Assalamualaikum Kang. Hampura, hampura. Juga sahabat-sahabat kami komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komunitas orang Pangkal Pinang, komunitas orang Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, orang Mentok, Kabupaten Bangka Selatan, orang Tebowali, orang Habang, dan Gili-Gili lah. Semua komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga sahabat-sahabat kami Facebooker, Instagramer, dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, kali ini pada program Inseba GC yang ke-10, info seputar bubble edisi ke-10, Gesalindo Channel edisi ke-10, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Masehi, yang masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, yang hari ini adalah 20 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, yang kami juga senantiasa mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 12 hari yang lalu. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah SWT. Amin amin. Pada Inseba kali ini, program Inseba kali ini, kami mengambil episode penambangan tambang inkonvensional apung atau TI apung yang ada di Desa Sampur, Desa Sampur, Kecamatan apa? Desa Sampur. Ya? Oh, Desa Kebinti. Oh, Desa Kebinti, Dusun Sampur, Kecamatan? Oh, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ya. Kabupaten Bangka Tengah. Jadi Desa Kebinti, Dusun Sampur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pas kebetulan hari ini kita tadi mengambil episode atau judul penambangan tambang inkonvensional apung, antara penegakan hukum dan masalah perut. Jadi antara penegakan hukum dan masalah perut. Baik, kali ini kita berlokasi di Masjid Ilmal Yaqain yang tadi berada di Dusun Kebinti, Desa Sampur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun sebelumnya seperti biasa, kami terus senantiasa mengajak, mengimbau, kiranya kita tetap menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan selawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, maka sebelum kita konten, kami akan melantunkan selawat Nabi, selawat Jibril.
Masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta ikhsiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim. Baik sahabat-sahabat, setelah kita dengarkan salawat Jibril, sekali lagi kami mengajak, menghimbau agar kita senantiasa setiap saat sebelum memulai suatu pekerjaan, senantiasa kita menggemakan, mengalunkan dan menggaungkan salawat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersalawat membuat pikiran, jiwa dan hati kita merasa tenang dan terhindar dari stres. Baik sahabat-sahabat, seperti yang kami sampaikan tadi, episode kali ini adalah Insbah GC ke-10, edisi hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah, mengenai penambangan inkonvensional tambang TI Apung di desa Dusun Kebinti, Desa Sampur, Kecamatan Pakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka. Untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana dari penambangan tersebut, sebelumnya kita melihat dulu situasi sekitar daripada Masjid Ilham Yakin ini. Kita langsung aja ke TKP. Come on. Jadi sahabat-sahabat, Masjid Ilham Yakin ini berdiri di atas perairan pantai Sampur.
yang mana memang cukup unik dan apik. Itu didirikan oleh Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama LTMNU PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masjid Ilmal Yaqin yang beralamat di Jalan Pabrik Bata RT 05 Sampur Kebinti Pangkalan Baru Bangka Tengah. Ini sahabat-sahabat, kita lihat dari dekat. Oh ya, masjid ini dengan rahmat Allah SWT peresmian Masjid Ilmal Yaqin di Jalan Pabrik Bata RT 05 Sampur Kebinti Pangkalan Baru Bangka Tengah diresmikan pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan Rabu 10 November 2021 Masehi. Diresmikan oleh Bapak Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman, Sarjana Teknik ST. Kemudian juga oleh Ketua PWNU, Kiai Haji Ja'far Siddiq. Kemudian juga owner CPGSP selaku pembangun Sujono SH, dan ketua masjidnya Alwi, Bapak Alwi. Jadi masjid ini memang unik, apik, dan memang belum pernah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita wawancara dulu, wawancara dengan Bapak Akmal. Siapa ngurus ini? Pak apa? Abdul Kahar. Abdul Kahar. Ya. Ini aja, Pak. Enggak apa-apa. Bagaimana mau kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat. Inilah Bapak Abdul Kahar, Ketua Masjid Ilham Yaqin. Ilmal Yaqin. Di Desa Kebinti. Oh ya, Pak. Kita dari Gesalindo Channel, Pak. Channelnya YouTube. Yang mengangkat masalah wisata sejarah, wisata religi, wisata misteri dan lain sebagainya, serta informasi-informasi yang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan kali ini kami mengambil program Info Seputar Bubble edisi ke-10 di Seba yang mengangkat masalah penambangan tambang inkonvensional apung, ya, TI apung istilahnya, yang berada di pantai Sampur. Cuman dalam hal ini kami sebelumnya kita membahas masalah Masjid Al-Ilmal ini dulu, Pak. Ini didirikan tadi, Pak, ya, yang di papan prasasti itu ya, peresmiannya ya. Itu awal mulanya bisa berdirinya masjid ini gimana tuh? Gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Kalau secara ini ya, dari awalnya sih memang yang pertama lahir dari niat, Pak. Iya. Kemudian kenapa dia berdiri di sini? Karena kita pikir kalau dari sini, Pak, kita tidak punya lokasi lain, Pak. Iya, betul-betul. Ya, lokasinya memang sudah punya orang semua, jadi ya alhamdulillah terbersihlah dalam hati. Kalau kita dirikan di sini mungkin dia punya manfaat. Iya. Terlebih lagi kita bisa memudahkan para wisata. Iya, wisata lagi musafir, itu tujuan kan, Pak. Oh iya, benar. Namun tidak menutup kemungkinan ya, ini artinya 5 waktu tetap di situ, Mas. Insya Allah. Jadi awal dari pembangunannya itu mulai tanggal 9 November tahun 2020. Oh, awal pembangunannya iya. 9 November 2020. Baru ya kurang lebih 2 tahunan ya. Jadi alhamdulillah dengan rahmat Allah berjalan 1 tahun selesai. Jadi kemarin tahun kemarin kita sudah diresmikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah. Iya. Dan Pak Ketua PWNU sendiri itu diresmikan pada tanggal 10 November pas Hari Pahlawan. Pas Hari Pahlawan. Tahun 2020 itu. 2021. 2021 iya. Ya. Oh iya. Nah, kemudian rencananya kalau boleh tahu sedikit ini katakanlah sumber anggarannya
Alhamdulillah Gimana, dari swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat murni, ya, Pak. murni ya. Ya, masyarakat Oh, iya. penambang. Penambang sekitar Iya, ya. Sekitar dengan Iya. nelayan kita. Betul betul. Ya, jadi gabungan nelayan dengan penambang tuh jadi hasilnya yang kemudian diolah oleh CPGSP. Oh, kemudian iya. terkumpullah dana, akhirnya Dibangunkan dibangunlah masjid ini masjid. ya. Oh, Alhamdulillah. iya. Ya mungkin di samping itu juga insya Allah ada apa anggaran ke depan mungkin bisa Insya Allah, diperlebar ya. ya itu harapan Ah. kami. Mudah-mudahan ada Iya. yang Allah gerakkan hatinya, Iya. karena masih banyak Pak pekerjaan Iya. yang kami harus kerjakan. Benar, Seperti perlindungan yang di bawah itu harus kita taruh lagi yang bawah itu Pak. Oh, Soalnya iya. kalau air kering Pak itu sungainya baru nampak Pak. Oh Iya, jadi ada dam-daman kecil kayu yang, Ah. yang Insya Allah. Jadi mudah-mudahan Oh, iya, ada iya. ini kan pergerakan dari siapa tahu yang Insya ingin Allah ada. bantu kan. Iya. Apa namanya? Kalau air pasang masuk nggak Pak tuh? Sampai mana tuh Pak? Kalau air pasang? Itu kalau pasang paling fullnya itu masih sekitar 60 cm 60 cm. dari atas. Dari atas ya? Iya. Oh ke bawahnya itu. Ke bawahnya itu. Coba di sini. Dan 60 cm. 60 cm ya? Iya. Setengah meter ya. Alhamdulillah. Itu airnya sudah terlalu besar itu. Itu. Iya. Udah full betul. Karena kemarin sebelum kami bangun, Iya. kita sudah ambil ancang-ancang dulu. Betul. Ini air yang fullnya tuh bulan berapa, kemudian tingginya tuh berapa. Iya. Jadi makanya kita lebihkan. dilebihkan benar. Iya. Antisipasi lah istilahnya. Antisipasinya, ya. betul. Iya, betul. Kemudian juga ini dipakai untuk sholat Jumat nggak Pak? Enggak, Pak. Karena kita Ada punya ya? masjid induk sendiri. Oh. Ini awalnya kemarin kan ini cuma musola. Oh Musola. iya. Ya, cuman karena sudah berbentuk seperti ini, jadi kawan-kawan banyak kawan yang nyarankan Ah. ada tempat orang ustadz, jadi kan dikasih nama masjid aja. Masjid. Cuman Iya, walaupun iya, tidak dipakai sholat Jumat, Ah. sayang Pak katanya. Ya, Iya betul. mengambil pahala iktikafnya kan harus gitu. Betul. Ya, jadi kami ikuti aja Pak, karena itu memang udah ajaran tokoh agama. Cuman insya Allah kedepannya tidak menutup kemungkinan siapa tahu jemaahnya lebih dari 40 Iya. ya. Boleh. Insya Allah bisa. Insya Allah kami Jumatan di siap. sini Ya, gitu kami kan. persiapkan juga. Iya. Paling tidak kita sarana dan prasarananya dulu ya. Oke, bagi juga kita sekaligus ini bagi sahabat-sahabat ataupun saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang pingin menyisikan sedikit rezekinya di jalan Allah, insya Allah dari pengurus masjid siap menerima bantuan baik berupa material, enggak, kemudian apa tuh mungkin bahan-bahan bangunan, Betul. material ataupun juga berupa dana, silakan infakkan, katakanlah sekaligus bersedekah, memperpanjang amal kita nanti untuk jalan menuju Insya surga ke akhirat. Amin. Amin. Baik Pak, kami rasanya itu aja. Terima kasih banyak nih Pak ya. Sama-sama Pak. Mohon izin mungkin kita Iya. ikut di pinggir dulu Pak ya. Ini sebelumnya mau tanya Pak, ini Ya. kalau di YouTube tuh apa minta ininya Pak? Oh channelnya, Iya channelnya. Gesalindo. Bisa. Ada apa orang Tolong di sana nggak? Tolong dicatat. Oh iya. Bapak udah mau buru-buru ini? Belum ya? Tunggu itu aja nanti. Atau kita keliling sebentar Pak ya? Oke. Oke. Memang saya akan itu Pak. Benar Pak. Betul. Karena itunya isinya selawat semua Pak. Oh iya. Jadi ini sahabat-sahabat, ini kebetulan tempat wudhu, tempat berwudhu dari Masjid Ilmal Yakin ini. Kemudian sebelah sana ada toilet yang hanya satu. Dua Pak, satu Dua ya? Oh satu perempuan, satu laki-laki. Nah keunikannya itu karena memang benar-benar dibangun. Ini saat pembangunannya itu pas kebetulan kering Pak ya? Atau Ya. sedang ada air? Kering. Saat kering ya? Kering. Oh. Karena kita sering kejar-kejaran dengan air itu Pak. Oh iya. Pas bangun aja kemarin. Berarti yang bangun ini memang pemborong artinya CP memang ya? Iya. Oh memang yang tenaga ahlinya gitu ya? Udah di sini semuanya. Iya. Ini sahabat-sahabat ditopang oleh 5 tiang untuk tempat wudhunya. Kemudian atasnya itu dicor kan yang jelas ya? Cor semua. Oh iya. Alhamdulillah jadi persiapkan. Dan memang pemandangannya juga, panoramanya juga unik sahabat-sahabat. Perahu nelayan. Sebelahnya ada juga perahu nelayan yang untuk nangkap ikan. Kemudian juga masih ada apa? Pohon cemara itu ya? Iya. Pohon cemara. Oke. Aku ambil pena dulu Pak ya. Oh iya, silakan Pak. Nah, ini sahabat-sahabat.
Pantainya di sebelah sana. Pantainya nunjau di sana. Di kurang lebih jaraknya 1 kilo ya. 1 kilo ke pinggir pantai. Nah, ini bagian dalam dari masjid ini, sobat-sobat. Aduh. Nah. Oke, ini bagian dalam dari Masjid Ilmal Yaqin. Cukup kokoh dan lumayan mewah. Ini bagian serambi sampingnya. Serambi samping. Kemudian juga ini serambi belakang. Nah, serambi belakangnya. Alhamdulillah masjid ini cukup presentatif untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Hanya saja sementara belum dipakai untuk sholat Jumat karena sesuatu dan hal dan belum memadai untuk dipakai sholat Jumat. Dan warga setempat di sini menggunakan masjid yang di ujung untuk sholat Jumatnya. Oh ya, ada Pak ini. Kebetulan kartunya habis nih Pak. Iya betul. Singkatan ini Juma Solawat, Juma Salawat untuk Indonesia. Makanya kenapa kita sebelum openingan kita selalu bersolawat. Mohon di ini nanti di like, di subscribe ya teman-teman. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Kita langsung ke ini. Ini ruangan apa Pak? Itu ruangan perlengkapan sholat wanita, Pak. Oh ini. Iya, boleh dibuka. Oh iya iya. Ya. Ini sempat ada juga ruang perlengkapan sholat. Wanita ini. Oh iya. Oh iya, ini penyimpan alat ini ya. Kalau sana itu untuk ampli azan di dalam sana. Oh iya, ini sahabat-sahabat untuk menyimpan alat perlengkapan sholat wanita. Ada sejadah, mukena. Apa kalau ini bangku untuk ngaji leher. Mantap, apik sekali. Berarti kedalamannya ini berapa ini Pak ya? Ya. Ketinggian dari tiang ini kurang lebih. Dari Dasar. Dari dasar Dari dasar tuh kurang lebih hampir 2 meteran, Pak. 2 meteran ya? Iya. Oh. Berarti ngecornya itu di dalam pasir ya? Jadi di dalam pasir itu dibenam lagi gitu Ya, kan? 1 meter itu. 1 meter ya. Biar Cakar ayamnya sekitar 1 meter ke 1 meter. Iya. Lebarnya. harus cakar ayam kalau enggak Iya. goyang kan. Kemudian cor slok, cor balok itu. Oh semuanya ya? Ada cor balok. Oh. Nah, jadi pada saat itu memang jumlah tiangnya ada 25 tiang, Pak. 25 tiang ya? Oh. Jadi tiang penopang masjid ini ada kurang lebih sekitar 25 tiang sahabat-sahabat. Yang mana tingginya dari dasar itu kurang lebih 2 meter. Iya. Dan ada sisa untuk biar airnya pasang nggak masuk gitu. Kurang lebih berapa senti? Itu
Untuk 60-70 cm ya. 60 sampai 70 cm sahabat-sahabat. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Infonya, Pak. Sama-sama. Kita langsung ke lokasi aja. Ya, silakan. Terima kasih Pak ya. Membantu di subscribe nanti ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, itu sekelumit dari keadaan situasi masjid Ilmal Yaqin. Allah Akbar. Kita akan melanjutkan ke lokasi penambangan TI Apung. Hari ini Minggu ya. Besok pagi udah tayang Pak. Udah kita upload besok. Nah. Kalau ketua pembangunan kan jauh tadi ini Pak. Oh pagi ya. Oh. Oke, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Lanjutkan ke lokasi. Nah ini tampak bagian belakangnya sahabat-sahabat. Bagian belakang masjid Ilmal Yaqin. Ditopang oleh 25 tiang dari dasar. Oke. Kita lanjut ke areal penambangan tambang inkonvensional atau TI Apung. Tuh sahabat-sahabat, ya, tampak dari jauh bagus dan sangat indah untuk berwisata religi. Kami juga memberikan rekomendasi bagi yang mau berwisata religi di Masjid Ilmal Yaqin ini, karena bertepatan dengan bersebelahan dengan Pantai Sampur. Kita ke ini dulu ya. Taruh di mana ini? Sini aja ya. Nanti kita balik. Nanti kita jalan aja. Baik sahabat-sahabat, inilah Pantai Sampur. Nah itu masjid yang tadi kita liput. Coba di zoom. Ini tampak dari jauh, dari kejauhan. Nah ini adalah dulu ini jembatan ya, kalau salah ya. Ini dulunya jembatan sahabat-sahabat. Jembatan untuk menambatkan perahu dari para nelayan yang mengambil ikan. Karena arus kencang atau sudah terlalu lama, kemudian terus ya nggak apa-apa, terus aja. Jadi diterpa angin dan gelombang, akhirnya
jembatannya roboh seperti ini. Oh ya, perlu juga kami sampaikan sahabat-sahabat, kurang lebih hari Kamis ya, Kamis yang lalu ya, kurang lebih 5 hari yang lalu pernah pantai ini airnya surut jauh hingga 2 kiloan, 2 kilometer, yang mana seluruh daripada perairan ini kering hampir kurang lebih 2 kiloan. Itu sangat viral sekali sahabat-sahabat. Itu sangat viral dan sudah masuk ke koran-koran, juga ada media sosial, TikTok, Facebook, Instagram. Memang betul itu terjadi. Makanya kami langsung ke lapangan untuk mengecek secara langsung. Ternyata itu adalah hal yang biasa, bukannya sesuatu yang mengkhawatirkan seperti akan terjadinya tsunami, enggak. Itu sudah dijelaskan langsung oleh Kepala BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga dijelaskan oleh Kepala Dinas BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Mikron Antariksa, bahwa itu adalah hal yang biasa. Jadi siklus daripada pasang surut dari bulan. Jadi memang hal itu seperti biasa. Jadi bukan merupakan suatu petaka ataupun apa. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun di negeri serumpun sebalai yang kita cintai ini. Ini apa ya? Oh ternyata ini masuk dari bagian aset negara sahabat-sahabat. Aset negara dilarang merusak bangunan, pengaman pantai, dilarang membuang sampah dan menambang, dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Ini papan peringatannya, ancaman pidananya itu pasal 167, 369, 551 KUHP. Pidananya setinggi-tingginya 9 bulan penjara, 8 bulan penjara, dan dihukum denda. Jadi itu yang dipasang papan ini di sini. Nah, yang jadi dilema sahabat-sahabat, kenyataan di lapangannya ya seperti ini. Jadi artinya masih ada TI apung, seperti ini, penambangan di laut, di pantai maksudnya, yang masih berdiri. Padahal ketentuan dari apa pidananya sudah ada. Jadi begini, perlu juga kami jelaskan, kami sampaikan. Terutama kami sarankan untuk para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dalam hal ini, terutama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini baik dari Dinas Pekerjaan Umumnya, dari Dinas Pertambangan dan Energinya, mohon kiranya untuk dapat TI apung ini, kalau bisa tolong diatur sedemikian rupa. Jadi diatur sedemikian rupa, ya karena begini, makanya tadi kami katakan antara penegakan hukum dan masalah perut. Artinya antara penegakan hukum dan juga masalah pencarian nafkah warga masyarakat sekitar. Ini sama juga dengan pepatah, buah si malakama, dimakan mati bapak, enggak dimakan mati emak. Tapi ya cari jalan keluar, solusinya bagaimana diatur sedemikian rupa agar pertama lingkungan laut kita tidak rusak. Nelayan-nelayan juga masih bisa mencari ikan, mencari nafkah, karena mereka juga mencari nafkah artinya kan. Tapi dengan keruh pantai seperti ini, ikan pun boro-boro ikan yang mau dekat. Cucunya, cicitnya ikan pun tidak mau dekat. Gitu kenyataannya. Jadi kalau bisa, sekali lagi,
Mohon kiranya dicarikan solusi jalan keluar agar masyarakatnya bahasanya itu bisa makan, peraturan perundang-undangannya bisa ditegakkan. Jadi kepada pemangku jabatan, penyelenggara negara, baik di provinsi maupun di Kabupaten Bangka Tengah, mari sama-sama kita berdiskusi. Kita cari jalan keluar. Jangan selalu dibiarkan seolah-olah tidak tahu menahu. Inilah buktinya salah satunya. Baik, kita lihat dari dekat ini. Dan mungkin kita akan wawancara dengan salah satu. Cukup jauh ya? Nanti kita akan masuk. Nah ini, ya memang sepertinya tidak sedang beroperasi. TI Apung ini tidak sedang beroperasi. Akan tetapi apabila ada kesempatan, kemungkinannya bisa dioperasikan kembali. Makanya tadi saya katakan buah si malakama susah. Banyak di sana. Ini saya hitung aja ya yang terlihat di mata ya. Yang terlihat di mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-an lebih sahabat-sahabat. Hampir kurang lebih 20-an lebih TI Apung yang ada di Pantai Sampur ini. Dusun Kebinti, Desa Sampur ini. Bisa dilihat dari dekat keadaan airnya. Sangat-sangat amat menyedihkan sekali. Lihat, butak keruh banget. Jangankan ikan, cucu ikan pun tidak mau dekat. Oke, kita langsung pakai motor nemuin. Kita akan berbincang dengan salah satu mungkin pekerja ataupun yang mengusahakan TI Apung ini, sahabat-sahabat. Kita akan temui di salah satu pondoknya. Karena memang jaraknya cukup jauh ini. Kalau lingkungan hutan sekitarnya, alhamdulillah masih asri lah. Masih banyak ini tanutan pohon cemara. Masih belum terlalu gundul. Bukan tidak gundul, belum terlalu gundul. Hutan-hutan cemaranya masih ada. Taruh sini apa, Bapak? Kita akan temui beberapa orang yang bekerja sebagai penambang TI Apung di Pantai Sampur ini, sahabat-sahabat. Baik. Oke. Nah, ini hutan-hutannya masih cukup asri. Ini bahkan ada kolong ya. Nah, ini kolongnya sahabat-sahabat. Ini tembusan air payau ya berarti ya. Ini tembusan air payau. Pertemuan antara air yang ada di darat dengan air laut. Ini air payau nih. Masih cukup asri. Belum tidak terlalu gundul lah apinya. Masih banyak hutan-hutan lebat. Masih bisa untuk mancing, untuk berdharma wisata, melihat hutan ataupun kolong. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau dilihat ke sebelah kanan, Masya Allah. Coba lihat. Itu TI Apung enggak? Bukan.
Itu TI Apung. Nah itu sahabat-sahabat, TI Apungnya kita taruh di situ aja dulu. Kita akan wawancara dengan salah satu kerja ya dari TI Apung. Ini teh. Aceh yang ini apa? Saya datang. Oh, Datang. duduk. Tamu depan duduk. Oh, duduk. Ini yang ngurus pondok ini enggak ya? Bapak ya? Hah? Oh, Bapak. Enggak, kita dari Gesalindo Channel. Channel YouTube. Kalau enggak keberatan bisa bincang-bincang sebentar. Itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Hah? Kita situ aja, Pak. Foto itu aja, Pak. Yang mana tuh? Kan jadi anu. Oh ya, enggak apa-apa kok. YouTube kan, toko. Iya. Oke. Tokonya Malu. Nah, ini salah satu pondok untuk ini ya. Ini ada himbauan Polres ya. Himbauan Polres Pangkal Pinang. Dilarang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, illegal mining, izin berupa SPK, surat perintah kerja dari pemegang IUP yang berlaku. Melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 izin tentang pertambangan minerba, pertambangan minerba dan batu bara, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Satuan Polisi Air Polres Pangkal Pinang. Dalam hal ini siapa kasatnya? Bapak Irwan Haryadi SH. Ya. Ini sahabat-sahabat lokasi penambangan TI Apung. Assalamualaikum. Mohon izin nih Pak. Kebetulan kita dari ini Pak, dari Gesalindo Channel. Channelnya itu. Bapak ini ya? Yang Pak? Yang Pak. Wah, mengganggu. Kebetulan ini Pak, kita dari Gesalindo Channel, ya, channelnya YouTube, untuk Inseba, program Inseba info seputar bubble. Nah, kalau untuk kami tidak tahu, Pak. Enggak maksudnya begini, bukannya nanya ini, artinya meliput pertama yang kemarin ada isu yang apa air surut itu, kan ada yang sampai 2 kilo ya ke tengah itu, yang air surut 5 hari yang lalu, tapi ternyata itu daya tarik bulan. Penjelasan dari BMKG-nya. Nah, hari ini rencananya kita mau meliput ini Pak, TI Apung yang ada di Desa Kebinti ini. Desa Sampur ya, Desa Sampur, Dusun Kebinti. Kalau boleh ini Pak, maksudnya penambangan ini masing-masingnya ini milik pribadi atau gimana nih Pak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, kami cuma di sini. Bapak pekerja? Pekerja saya. Oh, Bapak pekerja. Ya, tidak tahu kami cuma nyantai-nyantai di sini, Pak. Oh. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Ya, kami biasa kami nyantai sini hari Minggu. Oh iya. Main ini. Kalau hari-hari jam-jam kerja biasa? Baru kerja? Tidak tahu Di sini? kami. Hah? Kami tidak tahu, Pak. Oh, Bapak bukan pekerja Enggak. TI Apung ini? Nah, Oh. Kami cuma nyantai di sini. Oh, pendatang aja. Ah, pendatang. Oh, iya. Tidak tahu kalau masalah itu, Pak. Enggak, kalau ini misalnya pekerja-pekerja di sini, Nah, tinggalnya di mana? Sini Bapak juga. cari lah, orang tidak tahu lah, kami tidak kenal lah. Oh, itu ya. Ah. Enggak, maksudnya artinya bukannya apa-apa sih, kita cuma memberikan informasi aja Iya. kepada masyarakat yang selama ini kan katanya apa namanya, mau diatur sedemikian rupa, artinya kan daripada TI Apung ini
Dan juga memang serba susah juga Pak. Kita juga kami juga masyarakat merasakan artinya antara penegakan hukum dan masalah perut. Ya, di situ istilahnya kan. Jadi antara penegakan hukum dan masalah perut serba susah juga kadang-kadang. Tadinya sebetulnya memang mau wawancara dengan salah satu pekerja di sini. Jadi Pak kerjaannya. Oh iya. Kami datang main bayi. Oh iya. Sementara ini memang selama ini beberapa minggu atau bulan ini memang kosong ini Pak ya. Tidak beroperasi ya. Masih kosong seperti ini Pak ya. Cemini lah modelnya. Oh seperti inilah ya. Iya. Keadaan Cemini lah. Pernah kami lihat. Oh berarti artinya para pekerjanya nggak sedang beroperasi maksudnya ya? Oh istirahat. Sudah berapa lama nih Pak? Seperti ini sebulan? Kurang tahu lah coba. Oh gitu ya. Iya. Oke lah kalau gitu makasih Pak ya. Iya Pak. Maaf ganggu nih Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya ini sobat-sobat. Memang daripada situasi TI Apung ini tidak berpenghuni, kosong masih. Artinya tidak sedang beroperasi. Kita lihat dari dekat. Hanya saja coba ujungnya. Hanya saja ada beberapa yang masih kedengaran bunyi mesin. Ada operasi ya berarti ya. Masih bekerja mereka di sana. Itu ada ya? Kita situ. Mungkin ibu warungnya tahu kali. Tadi kebetulan nggak tahu mereka itu apakah tamu ataupun apa yang ikut bekerja di situ, namun mereka bilang itu tamu. Ya keamanan ya. Hah? Ya keamanan. Ya keamanan penjaga pantai. Kita mungkin bisa bicara dengan salah satu yang punya warung ya. Assalamualaikum Bu. Oh ganggu Bu. Yang punya warung? Oh Ibu ya. Ganggu sebentar Bu ya. Kita dari ini Bu, dari Gesalindo Channel YouTube. Jadi hari ini kita ngambil program Inseba, info seputar bubble. Jadi untuk ditayangkan ke YouTube. Jadi tadi tuh ngambil apa tuh pemandangan di masjid di dekat musola. Iya musola itu yakin apa ini? Dekat alun. Yakin tadi udah dengan Nah kali ini kita mau ngambil ini Bu, info seputar bubble ini. Iya jadi seputar judulnya itu antara penegakan hukum dan masalah perut, yang membahas masalah TI Apung gitu kan, yang saat ini memang sedang marak-maraknya. Kalau boleh tahu, kalau menurut ibu sudah lama tinggal di sini? Oh, memang asli orang sini. Oh asli memang sini. Oh dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Benar. Ibu Asna. Oh ini sahabat-sahabat dengan Ibu Asna. Warga sini kita enggak ini aja cuman karena ibu tinggal ini pondoknya langsung tinggal sini ya. Nah berarti kan artinya keseharian ibu juga artinya melihat pemandangan seperti ini kan artinya kan. Nah untuk sementara ini sedang istirahat atau gimana Bu yang untuk mengenai penambangan TI Apung ini? Untuk istirahat sebentar. Kenapa barangnya nggak ada?
Oh. Jadi nggak kerja. Bensin Oh. naik. Iya iya iya. Sedangkan Biaya juga, operasional naik ya. naik. Oh iya iya Jadi iya. bisa kerja lah, nggak ada dapat. Oh iya. Oh jadi sementara ini istirahat ya. Istirahat karena permasalahan bahan bakar naik mungkin ya, solar ya. Susah juga carinya. Udah berapa lama Bu? Maksudnya istirahat seperti ini, nggak kerja beroperasi? Bulan. 2 bulan ya? Oh, hampir 2 bulan ini ya? Itu bukan karena lantaran ada apa? Tempo hari kan ada peringatan itu ya? Itu kan ada peringatan, tapi Iya. kan CP-nya udah masuk. Tapi barangnya nggak ada lagi lah. Oh, memang Memang timbannya nggak ada. Memang nggak ada, tapi Oh. itulah yang anak tadi ya naik. Oh, Bensin iya, ya iya, iya, iya. naik. Anu solar atau bensin? Udah bensin Pak. Oh, ini bensin ya? Oh, gitu. Kami kan TI kecil. Oh iya. Oh, salah satunya Ibu juga ada usaha TI ini. Oh, gitu ya. Itu kalau boleh tahu, kalau sedang beroperasi per harinya itu bisa berapa kilo, Bu? Kalau sedang inilah maksudnya. Minimal berapa tuh? 2 kilo, 3 kilo? Paling kecil 2 kilo lebih. Oh, per harinya. Tapi itulah yang ngambil CP lah. Oh iya. Yang ngambil. Harganya Oh, tuh ya. per kilonya 70.000. Oh, jualnya ke CP itu. Memang dia yang aman. Oh, jualnya harus ke situ. Kalau dia diaman, ini kan dia juga. Oh, iya, iya, iya. Kami kan pernah ketangkap. Oh, gitu. Kami ditangkap lah di Oh. Airut. Oleh Airut. Oh. Oh. Jadi katakanlah CP itu sebagai penanggung jawab artinya Tanggung jawab. yang beroperasi di sini. Jadi terserah lah, kalau pegawai itu bebas. Oh, kerjanya bebas artinya ya. Oh. Jadi dijual ke CP yang mengelola itu tadi. Kalau boleh tahu CP itu CP apa tuh, Bu? Namanya, Bu? PT Timah. CP. PT Timah yang mana? Oh, itu anak-anak perusahaan PT Timah. Anak perusahaan PT Timah. Oh. Di bawah PT Timah artinya. Oh, di bawah PT Timah. Oh. Berarti penanggung jawab utamanya itu adalah PT Timah Persero terbuka. Oh. Jadi artinya CP itu resmi gitu ya. Oh, iya iya. Kita kan iya. dapat juga surat dari dia kan, arti surat izin penambangan. Oh, dikeluarkan juga surat izin penambangan. Kalau dia anak Iya, ilegal nanti takutnya dikatakan ilegal. Betul betul. betul. nggak bisa kerja, Betul. tahan. Oh, iya. Ini kan bebas, kita nak misal langsung kerja tidak salah. Oh, iya. Surat gimana? Nah, kemudian apa tuh? Tanggapan Ibu ke depannya gimana nih, Bu, terhadap pemerintah daerah setempat mengenai penambangan ini? Harapan ke depannya. Nggak tahu. Enggak, maksudnya apa namanya? Ditertibkan atau gimana gitu. Harapan ke depannya. Kalau ke depannya mungkin tertib juga. Oh, kalau bisa lebih ditertibkan ya, enggak? Lebih Ditertibkan sesuai iya. Kalau seandainya misalnya bahan bakarnya turun, baru kita normal bisa begawi lagi. Oh, bahan bakarnya diturunkan, harga BBM-nya ya enggak? Karena itu memang pokok ya. Semua dinaik loh. Iya 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 betul betul. Dari hal yang kecil sampai Iya. besar tuh naik semuanya. Naik semua harganya, Bu ya. Ini kan yang besar, ini kan pakai solarnya kan juga mahal. Iya iya iya. Iya. Kalau satu drumnya kan hampir 3 juta lebih. Sekarang solar. Artinya nggak tertutup dengan ini ya, nggak Ya, tertutup dengan kalau Kak- hasil. Kalau kami itu misalnya dapatnya 2 kilo, 1 kilo lebih juga. Ada Oh, pulang modal. nggak kembali Jadi, modal ya? ah, Oh iya iya iya. Jadi itulah kami bawa dulu di parkir di sini. Ah, Tidak usah kerja. oh, iya. Jadi sehari-hari ini ya mungkin berwarung seperti ini ya. Oh iya. Menjala ikan. Tuh, laki ku anak. Kalau ikan gimana, Bu, mengenai tangkapan ikan di sini masih ngasil enggak artinya? Untuk ikan. Kadang-kadang ngasil, kadang enggak lah. Oh. Anak tuh laki gue tuh. Tuh dia. Oh itu ya. Itu sering jala tuh. Anak tuh jaringan. Oh jaring. Mukat ya. Oke lah, Bu, kalau gitu terima kasih banyak. Dengan Ibu Asna. Oh, Asna. Oke, makasih banyak, Bu ya. Sama-sama. Jadi sahabat-sahabat, harapan kedepannya salah satu dari pemilik daripada TIU Apung ini, Bu Asna ini, kiranya
harapannya ke depan bahan bakar mohon diturunkan agar mereka bisa bekerja, menghidupi keluarga. Enggak. Kemudian juga kalau hal-hal lain yang arti pengaban nggak ada Bu ya, cuma itu aja ya. Masalah bahan bakar aja ya. Seperti solar, satu drum itu udah hampir 3 juta rupiah untuk mesin ya, untuk mesinnya aja. Sedangkan dapat satu harinya paling-paling 1 sampai 2 kilo. Jadi nggak ketutup ya, bahkan nombok. Yang sudah pasti itu nombok. Nah, jadi harapannya ya kedepannya bahan bakarnya bisa diturunkan agar mereka bisa bekerja seperti sedia kala dan lebih diatur, ya enggak, lebih diatur, dikondisikan agar tidak artinya apa, tumpang tindih. Jadi peraturan kita tegakkan, mereka mencari nafkah pun tetap berjalan seperti biasa. Jadi berarti itu balancing, seimbang. Oke, makasih Bu ya, sebenarnya Bu ya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat, kami rasa hanya itu saja. Inseba, info seputar bubble edisi ke-10 hari ini. Kali ini yang mengambil judul seputar masalah penambangan TI Apung di Dusun Kebinti, Desa Sampur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi setelah tadi sekilas situasi dan kondisi di seputar Pantai Sampur ini, masih juga ada yang beroperasi, akan tetapi mereka dinaungi oleh salah satu CP yang berada di bawah, artinya perizinan dari PT Timah, Persero terbuka. Jadi artinya mereka bukan tidak legal, tidak ilegal, legal. Akan tapi hasil daripada timah itu harus dijual ke PT Timah, ke CP tersebut. Baik, kami rasanya itu saja informasinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ucapan ataupun situasi dan yang tidak sebagaimana mestinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari kehilapan, manusia yang goib, yang senantiasa selalu berbuat kesalahan. Segala sesuatu kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, kami rasa itu saja. Dan juga pada kesempatan ini kami sekali lagi menghimbau, mengajak sahabat-sahabat semuanya dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kiranya untuk senantiasa menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan selawat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan berselawat membuat pikiran, jiwa dan hati kita menjadi tenang, terhindar dari stres. Dan juga yang paling penting sahabat-sahabat, mohon kiranya untuk tetap mendukung channel kami, Ges Salindo Channel, Gema Selawat untuk Indonesia Channel, dengan cara memberikan like, subscribe, tulisan warna merah, kemudian di komen yang positif, bukan hoax, bukannya berita bohong ataupun fitnah. Kemudian juga dipencet tombol lonceng notifikasi, itu adalah lonceng notifikasi pemberitahuan terhadap video-video terbaru dari kami. Setelah itu di-share, dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada teman-teman dekat, sanak keluarga, family, handai tolan, tetangga, dan juga seperadik-seperadik kita geli-geli ya, dibagikan. Karena dengan membagikan video ini, sama juga kita semua atau Anda yang menonton itu ikut menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan serta mensyiarkan selawat Nabi Muhammad SAW, dan juga menyampaikan, menyambungkan informasi-informasi yang ada di Inseba ini, info seputar bubble. Baik, kami rasanya itu saja yang perlu kami sampaikan.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.